Video ini adalah kumpulan soal P3K teknis formasi operator layanan operasional yang sudah ada, jadi video ini adalah kisi-kisi soal yang akan keluar pada tes ujian nanti, karena kisi-kisi ini berasal dari Menpan RB. Sebelum lanjut, di-subscribe, dan tekan lonceng notifikasi, agar kalian selalu dapat info soal-soal terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sekarang kita melangkah ke soal yang pertama. Apa langkah pertama yang harus dilakukan jika seorang pengguna meminta dokumen yang berada dalam arsip tertutup? A. Menolak permintaan pengguna karena dokumen tidak dapat diakses. B. Memeriksa daftar akses untuk memastikan izin pengguna. C. Memberikan dokumen langsung kepada pengguna. D. Mengarahkan pengguna untuk mencari dokumen sendiri. E. Melaporkan permintaan kepada atasan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memeriksa daftar akses untuk memastikan izin pengguna. Jawaban B, karena memeriksa daftar akses memastikan bahwa peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini menjaga kerahasiaan informasi dan keamanan dokumen, sambil tetap memberikan pelayanan yang profesional kepada pengguna. Soal nomor 2. Jika dokumen yang dipinjam tidak dikembalikan dalam waktu yang telah ditentukan, apa langkah terbaik yang harus dilakukan? A. Memberikan peringatan lisan kepada pengguna. B. Menghubungi pengguna untuk mengingatkan pengembalian. C. Membiarkan pengguna mengembalikan kapan saja. D. Melaporkan kepada pihak manajemen untuk tindakan lebih lanjut. E. Mengirim surat resmi untuk meminta pengembalian. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menghubungi pengguna untuk mengingatkan pengembalian. Jawaban B, karena menghubungi pengguna secara langsung adalah pendekatan yang cepat dan efektif untuk menyelesaikan masalah pengembalian dokumen. Hal ini juga menunjukkan sikap proaktif dan profesional dalam mengelola layanan operasional. Soal berikutnya. Petugas pemeliharaan menemukan bahwa panel kontrol utama sistem listrik gedung mengalami panas berlebih. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah risiko kerusakan atau kebakaran? A. Mematikan sistem listrik untuk mendinginkan panel kontrol. B. Melaporkan masalah kepada supervisor dan menunggu keputusan. C. Mengurangi beban kerja sistem listrik untuk sementara. D. Menghubungi teknisi listrik untuk segera memeriksa panel kontrol. E. Memasang kipas tambahan untuk membantu pendinginan panel. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Menghubungi teknisi listrik untuk segera memeriksa panel kontrol. Jawaban D. Karena panas berlebih pada panel kontrol listrik adalah indikasi masalah serius yang dapat menyebabkan kerusakan atau kebakaran. Menghubungi teknisi listrik untuk memeriksa dan memperbaiki panel adalah langkah terbaik untuk memastikan keamanan dan kelancaran operasional. Soal berikutnya. Mengapa penting untuk melakukan perawatan rutin terhadap sarana dan prasarana? A. Untuk meningkatkan nilai jual aset. B. Untuk memperpanjang umur pakai aset. C. Untuk memenuhi persyaratan keamanan. D. Untuk mengurangi biaya operasional. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Jawaban E. Karena perawatan rutin sangat penting karena dapat memperpanjang umur pakai aset. Dengan perawatan yang baik, aset akan lebih awet dan tidak cepat rusak, meningkatkan nilai jual aset. Aset yang terawat dengan baik akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi, memenuhi persyaratan keamanan. Perawatan rutin dapat mencegah terjadinya kecelakaan atau kerusakan yang membahayakan. Mengurangi biaya operasional, dengan mencegah kerusakan yang lebih parah, biaya perbaikan dan penggantian aset dapat diminimalkan. Soal berikutnya. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam manfaat dari penggunaan software manajemen aset? A. Memudahkan proses pencatatan dan pelaporan. B. Meningkatkan akurasi data aset. C. Mengurangi biaya operasional. D. Membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak. E. Meningkatkan efisiensi pengelolaan aset. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak. Jawaban D. Karena
Penggunaan software manajemen aset justru dapat mengotomatisasi banyak proses sehingga mengurangi kebutuhan akan sumber daya manusia. Software manajemen aset dapat membantu dalam proses pencatatan, pelaporan, dan analisis data aset secara efisien. Soal berikutnya, apa yang dimaksud dengan depresiasi aset dan bagaimana pengaruhnya terhadap pencatatan pada lembar buku kendali? A. Penurunan nilai aset karena kerusakan fisik. B. Peningkatan nilai aset seiring waktu. C. Penurunan nilai aset secara bertahap akibat penggunaan, waktu, atau faktor lain. D. Perubahan harga pasar aset. E. Biaya perawatan aset. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Penurunan nilai aset secara bertahap akibat penggunaan, waktu, atau faktor lain. Jawaban C. Karena depresiasi adalah penurunan nilai suatu aset secara bertahap akibat penggunaan, waktu, atau faktor lain seperti keausan dan obsolesensi. Pengaruh depresiasi terhadap pencatatan pada lembar buku kendali adalah nilai buku aset akan berkurang setiap tahunnya sesuai dengan metode depresiasi yang dipilih, misalnya, garis lurus, saldo menurun. Hal ini mencerminkan penurunan nilai aset secara realistis dan digunakan untuk menghitung beban depresiasi dalam laporan laba rugi serta menentukan nilai buku aset dalam neraca. Soal berikutnya. Apa tujuan dari melakukan penghapusan aset? A. Meningkatkan nilai aset perusahaan. B. Memudahkan proses inventarisasi. C. Mengurangi beban pajak perusahaan. D. Menghapus aset yang sudah tidak dapat digunakan lagi atau nilai ekonomisnya sudah sangat rendah. E. Meningkatkan efisiensi produksi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Menghapus aset yang sudah tidak dapat digunakan lagi atau nilai ekonomisnya sudah sangat rendah. Jawaban D. Karena penghapusan aset dilakukan ketika suatu aset sudah tidak dapat digunakan lagi atau nilai ekonomisnya sudah sangat rendah sehingga tidak memberikan manfaat lagi bagi perusahaan. Tujuan utama penghapusan aset adalah untuk menghapus aset tersebut dari catatan akuntansi dan neraca perusahaan, sehingga tidak perlu lagi dibebankan biaya depresiasi atau perawatan. Soal berikutnya. Apa yang harus dilakukan jika terdapat aset yang hilang atau dicuri? A. Abaikan saja karena merupakan risiko bisnis. B. Tunggu sampai ditemukan sendiri. C. Laporkan kepada atasan dan tunggu instruksi selanjutnya. D. Laporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan perbarui data pada lembar buku kendali. E. Hanya perbarui data pada lembar buku kendali. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Laporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan perbarui data pada lembar buku kendali. Jawaban D. Karena jika terdapat aset yang hilang atau dicuri, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, misalnya, kepolisian, untuk membuat laporan kehilangan. Selanjutnya, perbarui data pada lembar buku kendali dengan mencatat status aset sebagai hilang atau dicuri. Hal ini penting untuk tujuan asuransi, audit, dan untuk mencegah penyalahgunaan aset. Soal berikutnya. Tujuan utama melakukan pengecekan fisik terhadap barang yang diterima adalah untuk A. Memastikan barang telah dibayar lunas. B. Memeriksa kualitas kemasan barang. C. Membandingkan dengan daftar barang yang dipesan. D. Mengetahui asal-usul barang. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Membandingkan dengan daftar barang yang dipesan. Jawaban C. Karena pengecekan fisik bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan daftar barang yang telah dipesan, baik dari segi jenis, jumlah, maupun kondisi. Soal berikutnya. Dokumen apa yang menjadi bukti bahwa barang telah diterima dengan lengkap dan dalam kondisi baik? A. Surat pesanan. B. Berita acara serah terima. C. Faktur. D. Surat jalan. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Berita acara serah terima. Jawaban B. Karena berita acara serah terima merupakan dokumen resmi yang mencatat segala hal terkait penerimaan barang, termasuk kondisi barang saat diterima. Soal berikutnya. Apa yang harus dilakukan jika jumlah barang yang diterima tidak sesuai dengan yang tertera pada surat jalan? A. Menerima barang dan melaporkan kekurangan kemudian. B. Menolak menerima barang seluruhnya. C. Membuat berita acara ketidaksesuaian dan meminta penjelasan dari pemasok. D. Meminta potongan harga atas barang yang kurang.
E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Membuat berita acara ketidaksesuaian dan meminta penjelasan dari pemasok. Jawaban C. Karena membuat berita acara ketidaksesuaian merupakan langkah yang tepat untuk mendokumentasikan masalah dan meminta penjelasan dari pemasok. Soal berikutnya. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam pemeriksaan dokumen sarana dan prasarana? A. Memeriksa tanggal kadaluarsa barang habis pakai. B. Memeriksa kelengkapan tanda tangan pada surat jalan. C. Memeriksa nomor seri barang. D. Memeriksa harga satuan barang. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Memeriksa harga satuan barang. Jawaban D. Karena harga satuan barang sudah tercantum pada faktur dan tidak perlu diperiksa kembali pada saat penerimaan barang. Soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan kalibrasi di dalam konteks pemeriksaan sarana dan prasarana? A. Proses membersihkan alat dan peralatan. B. Proses pengecekan fungsi alat dan peralatan. C. Proses penyesuaian alat ukur agar memberikan hasil yang akurat. D. Proses pengemasan ulang barang yang rusak. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Proses penyesuaian alat ukur agar memberikan hasil yang akurat. Jawaban C. Karena kalibrasi adalah proses penyesuaian alat ukur agar memberikan hasil pengukuran yang akurat. Kalibrasi penting dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh alat tersebut dapat diandalkan. Soal berikutnya. Dokumen apa yang harus diperiksa ketika menerima sarana dan prasarana? A. Surat permintaan barang. B. Faktur atau nota pembelian. C. Surat pengantar pengiriman. D. Surat perjanjian pembelian. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Jawaban E. Karena saat menerima sarana dan prasarana, beberapa dokumen penting harus diperiksa untuk memastikan barang sesuai dengan prasarana dan prosedur seperti faktur atau nota pembelian, surat pengantar pengiriman, surat perjanjian pembelian, serta surat berita acara serah terima barang. Semua dokumen ini memberikan gambaran yang jelas tentang spesifikasi barang harga dan ketentuan lainnya. Soal berikutnya. Jika ditemukan kerusakan pada sarana yang diterima, apa yang harus dilakukan? A. Mengembalikan barang dan meminta penggantian. B. Mengabaikan kerusakan jika tidak terlalu besar. C. Menggunakan barang tersebut jika masih berfungsi. D. Menyimpan barang dan melaporkan kerusakan ke atasan. E. Menandatangani dokumen penerimaan tanpa melaporkan kerusakan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengembalikan barang dan meminta penggantian. Jawaban A. Karena jika barang yang diterima rusak, langkah yang tepat adalah mengembalikan barang kepada pemasok atau pihak yang bertanggung jawab dan meminta penggantian. Ini penting untuk memastikan barang yang digunakan sesuai dengan standar prosedur dan tidak membahayakan operasional dan penggunanya. Soal berikutnya. Bagaimana cara memeriksa kondisi fisik sarana dan prasarana yang diterima? A. Melihat kondisi barang tanpa mengujinya. B. Menggunakan barang untuk memastikan kualitasnya. C. Memastikan barang dalam keadaan utuh dan tidak rusak. D. Menghubungi pemasok untuk memastikan kualitas. E. Menyimpan barang tanpa memeriksa kondisi fisiknya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memastikan barang dalam keadaan utuh dan tidak rusak. Jawaban C. Karena pemeriksaan kondisi fisik barang yang diterima adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa barang tidak rusak atau tidak cacat. Barang harus diperiksa dengan teliti mencakup bagian luar dan fungsinya. Jika ada kerusakan itu harus dicatat dan dilaporkan segera. Soal berikutnya. Apa yang perlu dicocokkan dalam dokumen penerimaan barang? A. Nomor seri barang dan jumlah barang. B. Tanggal pengiriman dan tanda tangan kurir. C. Kesesuaian barang dengan anggaran yang disetujui. D. Hanya jumlah barang yang diterima. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Hanya jumlah barang yang diterima. Jawaban D. Karena dalam dokumen penerimaan barang,
penting untuk mencocokkan nomor seri barang, jumlah barang, dan kesesuaian dengan anggaran yang telah disetujui. Ini membantu memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan yang dipesan dan anggaran yang telah disetujui. Soal berikutnya. Apa langkah pertama yang harus dilakukan ketika menerima sarana dan prasarana yang baru? A. Memastikan barang sesuai dengan pesanan. B. Menandatangani dokumen pengiriman. C. Menyusun laporan penerimaan barang. D. Menggunakan sarana yang diterima. E. Menandatangani berita acara serah terima barang. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memastikan barang sesuai dengan pesanan. Jawaban A. Karena langkah pertama yang harus dilakukan saat menerima barang adalah memastikan kesesuaian barang dengan pesanan yang tercantum dalam dokumen. Ini penting karena memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan yang diharapkan dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Soal berikutnya. Bagaimana cara memastikan barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang dipesan? A. Membandingkan barang dengan gambar atau spesifikasi dokumen pesanan. B. Menggunakan barang untuk memeriksa spesifikasinya. C. Mengandalkan deskripsi barang pada dokumen. D. Memastikan harga barang dan membandingkannya dengan anggaran. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Membandingkan barang dengan gambar atau spesifikasi dokumen pesanan. Jawaban A. Karena salah satu cara terbaik untuk memastikan barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi adalah dengan membandingkan barang yang diterima dengan barang atau spesifikasi dalam dokumen pemesanan. Soal berikutnya. Seorang pegawai menerima permintaan peminjaman proyektor untuk digunakan dalam rapat. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk memenuhi permintaan tersebut sesuai prosedur? A. Langsung menyerahkan proyektor kepada peminjam. B. Meminta peminjam mengisi formulir permintaan atau peminjaman. C. Memastikan ketersediaan barang tanpa konfirmasi peminjaman. D. Menggunakan proyektor terlebih dahulu sebelum meminjamkan. E. Memberikan arahan penggunaan tanpa mencatat permintaan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Meminta peminjam mengisi formulir permintaan atau peminjaman. Jawaban B. Karena langkah pertama dalam memenuhi permintaan peminjaman sarana atau prasarana adalah memastikan bahwa peminjam mengisi formulir permintaan atau peminjaman terlebih dahulu. Hal ini penting untuk mencatat data peminjam, tujuan peminjaman, dan jangka waktu peminjaman, sehingga prosedur administrasi terlaksana dengan baik. Langkah ini memastikan dokumentasi yang akurat dan membantu menghindari potensi kehilangan atau penyalahgunaan sarana yang dipinjam. Soal berikutnya. Prosedur standar peminjaman sarana dan prasarana di tempat kerja bertujuan untuk A. Menghindari penggunaan berulang oleh peminjam yang sama. B. Menyediakan layanan yang fleksibel tanpa aturan. C. Menjamin ketersediaan, keamanan, dan tanggung jawab penggunaan. D. Membatasi akses ke fasilitas kerja secara ketat. E. Mengurangi penggunaan sarana dan prasarana secara keseluruhan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menjamin ketersediaan, keamanan, dan tanggung jawab penggunaan. Jawaban C. Karena prosedur standar peminjaman bertujuan untuk menjamin bahwa sarana dan prasarana digunakan dengan aman, bertanggung jawab, dan tersedia sesuai kebutuhan operasional. Dokumentasi yang tepat membantu memonitor siapa yang meminjam, kapan, dan untuk keperluan apa, sehingga meminimalkan risiko kerusakan atau kehilangan. Prosedur ini juga mendukung pengelolaan inventaris secara efisien dan memastikan fasilitas digunakan sesuai kebijakan organisasi. Soal berikutnya. Setelah peminjaman sarana dan prasarana selesai, langkah penting yang harus dilakukan oleh petugas layanan adalah A. Langsung mengizinkan peminjam menggunakan barang kembali. B. Memastikan barang yang dipinjam dalam kondisi baik dan lengkap. C. Menyimpan barang tanpa memeriksa kondisinya. D. Menghapus data peminjaman tanpa catatan tambahan. E. Membiarkan peminjam menyimpan barang untuk digunakan di lain waktu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memastikan barang yang dipinjam dalam kondisi baik dan lengkap. Jawaban B. Karena setelah peminjaman selesai, petugas layanan wajib memeriksa kondisi dan kelengkapan sarana atau prasarana yang dikembalikan.
Hal ini untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kehilangan selama masa peminjaman. Pemeriksaan yang teliti juga membantu menjaga kualitas fasilitas agar dapat digunakan oleh peminjam berikutnya. Dokumentasi pengembalian yang jelas memastikan bahwa tanggung jawab peminjam telah selesai. Soal berikutnya. Apa yang harus dilakukan jika barang yang dipinjam rusak ketika dikembalikan? A. Langsung melaporkan kepada atasan atau pihak terkait. B. Meminta peminjam mengganti barang dengan barang serupa. C. Membiarkan peminjam membawa barang kembali tanpa laporan. D. Menyelesaikan masalah tanpa dokumentasi apapun. E. Menghentikan layanan peminjaman barang tersebut secara permanen. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Langsung melaporkan kepada atasan atau pihak terkait. Jawaban A. Karena jika barang yang dipinjam rusak ketika dikembalikan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melaporkan kerusakan kepada atasan atau pihak terkait. Dokumentasi kerusakan juga penting untuk keperluan evaluasi dan tindakan selanjutnya, seperti perbaikan atau penggantian barang. Langkah ini membantu menjaga akuntabilitas layanan dan memastikan peminjam memahami tanggung jawab mereka. Soal berikutnya, seorang peminjam meminta barang yang tidak tersedia dalam daftar inventaris. Tindakan yang tepat adalah A. Memberikan barang lain yang hampir serupa. B. Menginformasikan ketidaktersediaan barang dan menawarkan alternatif. C. Mengabaikan permintaan dan melanjutkan tugas lain. D. Meminta peminjam menunggu tanpa kepastian waktu. E. Menyarankan peminjam mencari barang dari pihak luar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menginformasikan ketidaktersediaan barang dan menawarkan alternatif. Jawaban B. Karena jika barang yang diminta tidak tersedia, petugas layanan harus menginformasikan ketidaktersediaan dengan jelas kepada peminjam. Selain itu, menawarkan alternatif barang yang relevan atau menyarankan solusi lain adalah tindakan yang tepat untuk menjaga kepuasan peminjam sekaligus tetap mengikuti prosedur operasional. Komunikasi yang efektif dan transparansi penting dalam situasi ini. Soal berikutnya. Dalam memberikan layanan peminjaman sarana dan prasarana, petugas harus selalu memastikan bahwa A. Peminjam dapat langsung menggunakan barang setelah mengisi formulir. B. Semua barang harus diserahkan tanpa pengecekan terlebih dahulu. C. Peminjam menandatangani surat perjanjian peminjaman yang mencakup syarat dan ketentuan. D. Petugas tidak perlu mendokumentasikan data peminjam. E. Barang yang dipinjam boleh digunakan untuk keperluan pribadi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Peminjam menandatangani surat perjanjian peminjaman yang mencakup syarat dan ketentuan. Jawaban C. Karena peminjam harus menandatangani surat perjanjian peminjaman yang mencakup syarat dan ketentuan yang berlaku untuk penggunaan barang. Ini penting untuk menghindari penyalahgunaan barang dan memastikan peminjam memahami tanggung jawab mereka selama masa peminjaman. Dengan adanya perjanjian tertulis, dokumentasi yang jelas dapat meminimalkan risiko kerusakan atau kehilangan barang serta menjaga transparansi layanan. Soal berikutnya. Ketika terjadi permintaan peminjaman yang mendesak dan barang yang diminta hanya tersedia dalam jumlah terbatas, langkah yang tepat adalah A. Memenuhi permintaan dengan mengabaikan prosedur yang ada. B. Memberikan prioritas kepada permintaan yang lebih mendesak sesuai urutan. C. Mengatakan kepada peminjam bahwa barang tidak tersedia dan tidak ada alternatif lain. D. Menunda peminjaman sampai barang tersedia. E. Menawarkan barang yang sama meskipun dalam kondisi rusak. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memberikan prioritas kepada permintaan yang lebih mendesak sesuai urutan. Jawaban B. Karena dalam situasi terbatas, petugas harus memberikan prioritas sesuai dengan urgensi kebutuhan peminjam. Prosedur yang jelas harus tetap diikuti untuk menjaga sistem yang adil dan efisien. Memberikan prioritas berdasarkan kebutuhan mendesak dan urgensi membantu mengelola permintaan dengan lebih baik. Memastikan peminjam yang membutuhkan barang secara kritis dapat memanfaatkannya sesuai prosedur yang berlaku. Soal berikutnya. Salah satu langkah penting dalam prosedur peminjaman sarana dan prasarana adalah A. Memberikan fasilitas kepada peminjam tanpa mencatat atau memeriksa identitas. B. Memastikan identitas peminjam dengan memverifikasi kartu identitas yang sah. C. Membiarkan peminjam mengembalikan barang tanpa adanya pemeriksaan. D. Mengizinkan peminjam menyimpan barang yang telah dipinjam untuk waktu yang tidak terbatas. E. Mengabaikan dokumentasi peminjaman agar lebih cepat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah
B. Memastikan identitas. Peminjam dengan memverifikasi kartu identitas yang sah. Jawaban B. Karena memverifikasi identitas peminjam dengan memeriksa kartu identitas yang sah adalah langkah penting dalam prosedur peminjaman. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang dipinjam hanya diberikan kepada orang yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi identitas yang tepat juga membantu mengurangi risiko penyalahgunaan barang yang dipinjam, serta memperlancar proses pengelolaan peminjaman di institusi atau organisasi. Soal berikutnya. Apa yang harus dilakukan jika peminjam terlambat mengembalikan barang sesuai waktu yang disepakati? A. Membebaskan peminjam dari kewajiban mengembalikan barang. B. Menyelesaikan masalah tanpa mendokumentasikan keterlambatan. C. Memberikan peringatan dan mencatat keterlambatan dalam sistem. D. Mengizinkan peminjam untuk menggunakan barang lebih lama tanpa penalti. E. Langsung mengenakan denda tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memberikan peringatan dan mencatat keterlambatan dalam sistem. Jawaban C. Karena jika peminjam terlambat mengembalikan barang, langkah yang tepat adalah memberikan peringatan dan mendokumentasikan keterlambatan tersebut dalam sistem. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban dan transparansi dalam proses peminjaman. Pemberian peringatan memungkinkan peminjam memahami konsekuensi dari keterlambatan, sekaligus membantu petugas mengelola sarana dan prasarana dengan lebih baik. Soal berikutnya. Jika sarana atau prasarana yang dipinjam mengalami kerusakan kecil saat digunakan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah A. Meminta peminjam untuk segera mengganti barang dengan yang baru. B. Membiarkan kerusakan tidak dilaporkan dan melanjutkan peminjaman. C. Memperbaiki kerusakan tanpa melaporkannya. D. Melaporkan kerusakan kepada pihak terkait untuk mendapatkan keputusan. E. Mengabaikan kerusakan kecil jika barang masih bisa digunakan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Melaporkan kerusakan kepada pihak terkait untuk mendapatkan keputusan. Jawaban D. Karena ketika sarana atau prasarana yang dipinjam mengalami kerusakan, tindakan pertama yang tepat adalah melaporkan kerusakan kepada pihak terkait untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut. Hal ini penting untuk menjaga tanggung jawab terhadap barang yang dipinjam dan memastikan bahwa prosedur yang ada diikuti. Dengan pelaporan yang jelas, langkah selanjutnya seperti perbaikan atau penggantian dapat diambil sesuai ketentuan yang berlaku. Soal berikutnya. Jika seorang operator memperkirakan setiap tugas membutuhkan waktu 15 menit, berapa tugas yang dapat diselesaikan dalam waktu kerja 7 jam? A. 20, B. 24, C. 28, D. 30, E. 35. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. 28. Jawaban C. Karena konversi waktu kerja 7 jam ke menit menjadi 420 menit. Dengan setiap tugas memakan waktu 15 menit, jumlah tugas yang dapat diselesaikan adalah 420 dibagi 15, sama dengan 28 tugas. Soal berikutnya. Seorang operator mencatat waktu pemakaian fasilitas sebagai berikut, 2 jam untuk kegiatan A, 3 jam untuk kegiatan B, dan 1,5 jam untuk kegiatan C. Berapa persentase waktu yang digunakan untuk kegiatan B? A. 30%, B. 40%, C. 50%, D. 60%, E. 70%. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. 50%. Jawaban C. Karena total waktu pemakaian fasilitas adalah 2 ditambah 3 ditambah 1,5, sama dengan 6,5 jam. Persentase waktu kegiatan B adalah 3 dibagi 6,5 dikali 100%, sama dengan 50%. Soal berikutnya. Dalam pemeliharaan rutin, operator menemukan bahwa AC di ruang pelayanan perlu dibersihkan setiap 3 bulan. Jika pembersihan terakhir dilakukan pada Januari, kapan pembersihan berikutnya? A. April, B. Mei, C. Juni, D. Juli, E. Agustus. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. April. Jawaban A. Karena jika pembersihan dilakukan setiap 3 bulan,
Maka setelah Januari, pembersihan berikutnya adalah April, karena selisih waktu antara Januari dan April adalah 3 bulan. Soal berikutnya. Dalam pemesanan peralatan, diperlukan waktu 5 hari untuk pengiriman. Jika pesanan dilakukan pada hari Selasa, kapan barang akan tiba? A. Jumat, B. Sabtu, C. Minggu, D. Senin, E. Selasa. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Senin. Jawaban D, karena pesanan memakan waktu 5 hari. Jika dimulai pada Selasa, hari berikutnya adalah Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan barang akan tiba pada hari Senin. Soal berikutnya. Seorang operator harus menyusun laporan akhir yang memerlukan waktu 45 menit untuk setiap laporan. Jika ia bekerja 6 jam sehari, berapa banyak laporan yang dapat diselesaikan dalam satu hari? A. 6, B. 7, C. 8, D. 9, E. 10. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. 8, jawaban C. Karena total waktu kerja dalam sehari adalah 6 jam atau 360 menit. Dengan setiap laporan memakan waktu 45 menit, jumlah laporan yang dapat diselesaikan adalah 360 dibagi 45, sama dengan 8 laporan. Soal berikutnya. Dalam laporan mingguan, seorang operator mencatat jumlah tiket layanan yang selesai diproses setiap hari. Senin, 20, Selasa, 25, Rabu, 30, Kamis, 35, Jumat, 40. Berapa rata-rata tiket layanan yang diproses per hari? A. 25, B. 30, C. 35, D. 40, E. 50. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. 30, jawaban B. Karena rata-rata dihitung dengan menjumlahkan seluruh tiket yang diproses dan membaginya dengan jumlah hari. 20 tambah 25 tambah 30 tambah 35 tambah 40 dibagi 5 sama dengan 150 dibagi 5 sama dengan 30 tiket per hari. Soal berikutnya. Saat melakukan inspeksi, ditemukan kebocoran kecil pada atap bangunan yang menyebabkan air menetes ke ruang penyimpanan dokumen. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Segera menutup kebocoran dengan bahan darurat. B. Memindahkan dokumen ke tempat yang aman sementara. C. Melaporkan kebocoran kepada supervisor untuk tindakan lebih lanjut. D. Menghubungi kontraktor untuk memperbaiki kebocoran secara permanen. E. Membiarkan kebocoran hingga inspeksi berikutnya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memindahkan dokumen ke tempat yang aman sementara. Jawaban B. Karena kebocoran yang dapat merusak dokumen harus segera ditangani dengan memindahkan dokumen ke tempat yang aman. Setelah itu, tindakan lain, seperti menutup kebocoran atau melaporkan kepada supervisor, dapat dilakukan untuk memastikan kerusakan tidak meluas. Soal berikutnya. Sebuah genset cadangan tidak dapat menyala selama pemadaman listrik, meskipun telah dilakukan perawatan berkala. Apa yang sebaiknya dilakukan petugas? A. Memeriksa bahan bakar dan sistem starter genset. B. Menunggu hingga listrik kembali menyala sebelum memperbaiki genset. C. Mengganti genset dengan unit baru sesegera mungkin. D. Menghubungi teknisi genset untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. E. Melaporkan kejadian kepada supervisor tanpa mengambil tindakan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memeriksa bahan bakar dan sistem starter genset. Jawaban A. Karena jika genset tidak dapat menyala. Langkah pertama adalah memeriksa bahan bakar dan sistem starter, karena ini sering menjadi penyebab utama masalah. Jika tidak ditemukan solusi, barulah menghubungi teknisi untuk penanganan lebih lanjut. Soal berikutnya. Petugas pemeliharaan mendapati bahwa sebagian alat kebersihan di gudang sudah berkarat akibat penyimpanan yang tidak sesuai. Apa langkah terbaik untuk mencegah hal ini terjadi di masa depan? A. Memastikan alat kebersihan disimpan di tempat yang kering dan berventilasi baik. B. Membeli alat baru dengan bahan yang tahan karat. C. Melapisi semua alat dengan pelindung karat sebelum digunakan. D. Menggunakan alat kebersihan secara bergantian agar tidak disimpan terlalu lama. E. Membuat jadwal inspeksi alat kebersihan setiap bulan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memastikan alat kebersihan disimpan di tempat yang kering dan berventilasi baik.
Jawaban A. Karena karat pada alat kebersihan biasanya disebabkan oleh kelembapan. Oleh karena itu, memastikan penyimpanan di tempat yang kering dan berventilasi baik adalah solusi terbaik untuk mencegah karat di masa depan. Soal berikutnya. Dalam inspeksi bulanan, ditemukan bahwa sistem pengunci pintu gudang sering macet, menyebabkan akses terganggu. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan? A. Mengganti sistem pengunci dengan yang baru. B. Membersihkan dan melumasi mekanisme pengunci pintu. C. Membiarkan kondisi hingga inspeksi berikutnya. D. Melaporkan masalah kepada supervisor untuk keputusan lebih lanjut. E. Membatasi akses ke gudang hingga sistem pengunci diperbaiki. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Membersihkan dan melumasi mekanisme pengunci pintu. Jawaban B. Karena sistem pengunci yang macet seringkali disebabkan oleh debu atau kurang pelumasan. Membersihkan dan melumasi mekanisme adalah langkah awal yang efektif untuk mengembalikan fungsinya sebelum memutuskan penggantian. Soal berikutnya. Selama pemeliharaan, petugas menemukan bahwa sistem pendingin ruangan memerlukan penggantian oli kompresor. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan penggantian berjalan lancar? A. Mematikan sistem pendingin ruangan sebelum penggantian dilakukan. B. Menggunakan oli pengganti dengan spesifikasi yang berbeda untuk efisiensi. C. Mengganti oli sambil tetap menjalankan sistem pendingin untuk efisiensi waktu. D. Menunda penggantian hingga semua ruangan selesai digunakan. E. Melaporkan kebutuhan penggantian kepada supervisor untuk konfirmasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mematikan sistem pendingin ruangan sebelum penggantian dilakukan. Jawaban A. Karena penggantian oli kompresor harus dilakukan saat sistem pendingin dalam keadaan mati untuk mencegah kerusakan atau kebocoran. Selain itu, oli pengganti harus sesuai spesifikasi pabrikan untuk menjaga kinerja optimal. Soal berikutnya. Sebuah sistem alarm kebakaran tidak aktif saat diuji selama pemeliharaan berkala. Apa langkah pertama yang harus diambil? A. Segera mengganti sistem alarm dengan unit baru. B. Memeriksa baterai dan koneksi listrik sistem alarm. C. Menunggu hingga inspeksi berikutnya untuk tindakan perbaikan. D. Melaporkan kejadian kepada supervisor untuk tindakan lebih lanjut. E. Mengabaikan masalah karena jarang terjadi kebakaran. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memeriksa baterai dan koneksi listrik sistem alarm. Jawaban B. Karena jika sistem alarm kebakaran tidak aktif, langkah pertama adalah memeriksa baterai dan koneksi listriknya. Masalah pada komponen ini seringkali menjadi penyebab utama sistem tidak berfungsi. Soal berikutnya. Faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan distribusi sarana dan prasarana adalah A. Biaya transportasi. B. Jarak tempuh. C. Kebutuhan unit penerima. D. Ketersediaan gudang. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Jawaban E. Karena perencanaan distribusi yang efektif harus mempertimbangkan semua faktor yang disebutkan, karena masing-masing memiliki peran penting dalam memastikan sarana dan prasarana sampai ke unit penerima tepat waktu dan dalam kondisi baik. Biaya transportasi akan mempengaruhi anggaran, jarak tempuh akan menentukan waktu pengiriman, kebutuhan unit penerima akan menentukan jenis dan jumlah barang yang akan dikirim, dan ketersediaan gudang akan memastikan penyimpanan yang aman. Soal berikutnya. Dokumen penting yang harus disertakan dalam pengiriman sarana dan prasarana ke unit terkait adalah A. Surat izin mengemudi. B. Kartu identitas diri. C. Surat jalan. D. Nota pembelian. E. Kontrak kerja. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Surat jalan. Jawaban C. Karena surat jalan merupakan dokumen resmi yang berisi rincian barang yang dikirim, tujuan pengiriman, dan informasi penting lainnya. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pengiriman dan juga sebagai dasar untuk melakukan pelacakan jika terjadi kendala dalam pengiriman. Soal berikutnya. Tujuan utama dari pencatatan distribusi sarana dan prasarana adalah A. Memenuhi persyaratan administrasi. B. Mengontrol persediaan barang. C. Mengetahui biaya pengiriman. D. Memudahkan pelaporan. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai.
Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Jawaban E, karena pencatatan distribusi memiliki beberapa tujuan penting, yaitu memenuhi persyaratan administrasi, mengontrol persediaan barang, mengetahui biaya pengiriman, dan memudahkan pelaporan. Soal berikutnya. Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam proses distribusi sarana dan prasarana adalah kerusakan barang selama pengiriman. Untuk meminimalisir risiko kerusakan, tindakan preventif yang paling tepat adalah A. Memilih moda transportasi yang paling murah. B. Mengemas barang dengan sembarangan. C. Menggunakan bahan pengemas yang berkualitas. D. Mengirim barang dalam jumlah yang banyak. E. Menunda pengiriman jika cuaca buruk. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menggunakan bahan pengemas yang berkualitas. Jawaban C. Karena bahan pengemas yang baik akan melindungi barang dari benturan, goresan, dan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan selama perjalanan. Soal berikutnya. Untuk memastikan barang yang didistribusikan sampai ke tujuan dengan tepat waktu, langkah yang perlu dilakukan adalah A. Melakukan pengecekan barang secara acak. B. Meminta tanda terima dari penerima barang. C. Menggunakan sistem pelacakan pengiriman. D. Menyimpan semua dokumen pengiriman. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Jawaban E. Karena semua langkah yang disebutkan penting untuk memastikan kelancaran dan ketepatan waktu pengiriman. Soal berikutnya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi biaya distribusi adalah A. Kualitas barang yang didistribusikan. B. Jarak tempuh pengiriman. C. Jumlah pegawai di gudang. D. Jenis kemasan yang digunakan. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Jarak tempuh pengiriman. Jawaban B. Karena semakin jauh jarak tempuh pengiriman, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan, baik itu biaya transportasi, bahan bakar, maupun biaya lainnya yang terkait dengan jarak tempuh. Soal berikutnya. Untuk meningkatkan efisiensi proses distribusi, langkah yang dapat dilakukan adalah A. Meningkatkan jumlah kendaraan pengiriman. B. Mengurangi frekuensi pengiriman. C. Mengoptimalkan rute pengiriman. D. Menambah jumlah gudang penyimpanan. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengoptimalkan rute pengiriman. Jawaban C. Karena dengan mengoptimalkan rute pengiriman, maka jarak tempuh dapat diminimalisir, sehingga waktu pengiriman dapat dipercepat dan biaya distribusi dapat ditekan. Soal berikutnya. Tujuan utama melakukan pengecekan fisik terhadap barang yang diterima adalah untuk A. Memastikan barang telah dibayar lunas. B. Memeriksa kualitas kemasan barang. C. Membandingkan dengan daftar barang yang dipesan. D. Mengetahui asal-usul barang. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Membandingkan dengan daftar barang yang dipesan. Jawaban C. Karena pengecekan fisik bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan daftar barang yang telah dipesan, baik dari segi jenis, jumlah, maupun kondisi. Selain itu, untuk memastikan kelengkapan dokumen pendukung seperti surat jalan, faktur, dan garansi. Soal berikutnya. Dokumen apa yang menjadi bukti bahwa barang telah diterima dengan lengkap dan dalam kondisi baik? A. Surat pesanan. B. Berita acara serah terima. C. Faktur. D. Surat jalan. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Berita acara serah terima. Jawaban B. Karena berita acara serah terima merupakan dokumen resmi yang mencatat segala hal terkait penerimaan barang, termasuk kondisi barang saat diterima. Soal berikutnya. Apa yang harus dilakukan jika jumlah barang yang diterima tidak sesuai dengan yang tertera pada surat jalan? A. Menerima barang dan melaporkan kekurangan kemudian. B. Menolak menerima barang seluruhnya. C. Membuat berita acara ketidaksesuaian dan meminta penjelasan dari pemasok. D. Meminta potongan harga atas barang yang kurang. E. Semua jawaban benar.
Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Membuat berita acara ketidaksesuaian dan meminta penjelasan dari pemasok. Jawaban C. Karena membuat berita acara ketidaksesuaian merupakan langkah yang tepat untuk mendokumentasikan masalah dan meminta penjelasan dari pemasok. Soal berikutnya. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam pemeriksaan dokumen sarana dan prasarana? A. Memeriksa tanggal kadaluarsa barang habis pakai. B. Memeriksa kelengkapan tanda tangan pada surat jalan. C. Memeriksa nomor seri barang. D. Memeriksa harga satuan barang. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Memeriksa harga satuan barang. Jawaban D. Karena harga satuan barang sudah tercantum pada faktur dan tidak perlu diperiksa kembali pada saat penerimaan barang. Soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan dekalibrasi dalam konteks pemeriksaan sarana dan prasarana? A. Proses membersihkan alat dan peralatan. B. Proses pengecekan fungsi alat dan peralatan. C. Proses penyesuaian alat ukur agar memberikan hasil yang akurat. D. Proses pengemasan ulang barang yang rusak. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Proses penyesuaian alat ukur agar memberikan hasil yang akurat. Jawaban C. Karena kalibrasi adalah proses penyesuaian alat ukur agar memberikan hasil pengukuran yang akurat. Soal berikutnya. Salah satu tujuan dari sistem pelacakan pengiriman adalah A. Mengetahui biaya pengiriman. B. Memudahkan proses pengemasan barang. C. Memantau posisi barang selama pengiriman. D. Mengurangi jumlah pegawai gudang. E. Meningkatkan kualitas barang. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memantau posisi barang selama pengiriman. Jawaban C. Karena sistem pelacakan memungkinkan kita untuk mengetahui di mana posisi barang saat itu, sehingga dapat dilakukan tindakan yang diperlukan jika terjadi kendala dalam pengiriman. Soal berikutnya. Tujuan utama dari melakukan inventarisasi sarana dan prasarana secara berkala adalah A. Mengetahui jumlah pegawai yang dibutuhkan. B. Mempermudah proses pengadaan barang baru. C. Mendapatkan data yang akurat tentang aset yang dimiliki. D. Meningkatkan efisiensi produksi. E. Menentukan harga jual aset. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mendapatkan data yang akurat tentang aset yang dimiliki. Jawaban C. Karena inventarisasi secara berkala bertujuan untuk mendapatkan data yang up-to-date mengenai kondisi, jumlah, dan lokasi aset yang dimiliki. Data ini sangat penting untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan anggaran, pengambilan keputusan investasi, dan pelaporan. Soal berikutnya. Apa yang harus dilakukan jika jumlah barang yang diterima tidak sesuai dengan yang tertera pada surat jalan? A. Menerima barang dan melaporkan kekurangan kemudian. B. Menolak menerima barang seluruhnya. C. Membuat berita acara ketidaksesuaian dan meminta penjelasan dari pemasok. D. Meminta potongan harga atas barang yang kurang. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Membuat berita acara ketidaksesuaian dan meminta penjelasan dari pemasok. Jawaban C. Karena membuat berita acara ketidaksesuaian merupakan langkah yang tepat untuk mendokumentasikan masalah dan meminta penjelasan dari pemasok. Soal berikutnya. Salah satu langkah penting dalam proses inventarisasi adalah A. Membandingkan harga pasar aset. B. Melakukan perbaikan aset yang rusak. C. Membuat laporan keuangan. D. Melabeling setiap aset dengan kode unik. E. Menjual aset yang sudah tidak terpakai. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Melabeling setiap aset dengan kode unik. Jawaban D. Karena melabeling setiap aset dengan kode unik akan memudahkan dalam proses identifikasi, pencatatan, dan pelacakan aset. Kode unik ini akan tercatat dalam sistem inventarisasi dan dapat digunakan untuk mencari informasi mengenai aset tersebut. Soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan depresiasi dalam konteks inventarisasi sarana dan prasarana? A. Penurunan nilai suatu aset akibat penggunaan.
B. Kenaikan nilai suatu aset akibat inflasi. C. Biaya perawatan aset. D. Pajak atas aset. E. Nilai sisa suatu aset. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Penurunan nilai suatu aset akibat penggunaan. Jawaban A. Karena depresiasi adalah penurunan nilai suatu aset secara bertahap akibat penggunaan, waktu, atau faktor lain seperti keausan. Depresiasi perlu diperhitungkan dalam laporan keuangan dan perencanaan penggantian aset. Soal berikutnya. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam metode inventarisasi? A. Metode fisik. B. Metode perpetual. C. Metode periodik. D. Metode sampling. E. Metode observasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Metode observasi. Jawaban E. Karena metode observasi lebih sering digunakan dalam penelitian kualitatif, bukan untuk inventarisasi aset. Metode fisik, perpetual, periodik, dan sampling adalah metode yang umum digunakan dalam inventarisasi. Soal berikutnya. Salah satu manfaat dari menggunakan sistem inventarisasi berbasis komputer adalah A. Mengurangi kebutuhan penyimpanan dokumen fisik. B. Mempercepat proses pencatatan dan pelaporan. C. Meningkatkan akurasi data. D. Memudahkan pencarian informasi. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Jawaban E. Karena sistem inventarisasi berbasis komputer menawarkan banyak keuntungan, seperti efisiensi, akurasi, dan kemudahan dalam mengelola data aset. Soal berikutnya. Salah satu alasan mengapa penting untuk melakukan fisik inventory, inventarisasi fisik, secara berkala adalah untuk A. Membandingkan harga pasar aset. B. Memperbarui catatan akuntansi. C. Memeriksa keberadaan aset secara fisik dan membandingkannya dengan catatan. D. Menentukan nilai depresiasi aset. E. Mengidentifikasi aset yang sudah tidak terpakai. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memeriksa keberadaan aset secara fisik dan membandingkannya dengan catatan. Jawaban C. Karena fisik inventory dilakukan untuk memastikan bahwa aset yang tercatat dalam sistem inventaris benar-benar ada secara fisik dan dalam kondisi yang sesuai dengan catatan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan data dan kehilangan aset. Soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan metode perpetual dalam inventarisasi? A. Metode yang dilakukan secara berkala, biasanya pada akhir periode akuntansi. B. Metode yang mencatat setiap perubahan persediaan secara langsung. C. Metode yang hanya mencatat perubahan persediaan secara fisik. D. Metode yang menggunakan sampel untuk menghitung total persediaan. E. Metode yang didasarkan pada perkiraan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Metode yang mencatat setiap perubahan persediaan secara langsung. Jawaban B. Karena metode perpetual adalah metode pencatatan persediaan yang dilakukan secara terus-menerus setiap kali terjadi perubahan, baik itu penerimaan barang baru maupun pengeluaran barang. Soal berikutnya. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode inventarisasi yang tepat? A. Jenis aset yang dimiliki. B. Ukuran perusahaan. C. Frekuensi transaksi. D. Semua jawaban benar. E. Hanya A dan B benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Karena pemilihan metode inventarisasi harus disesuaikan dengan berbagai faktor, seperti jenis aset, ukuran perusahaan, dan frekuensi transaksi. Tidak ada satu metode yang cocok untuk semua situasi. Soal berikutnya. Apa yang harus dilakukan jika ditemukan perbedaan antara hasil fisik inventory dengan catatan inventaris? A. Melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab perbedaan. B. Mengabaikan perbedaan tersebut. C. Mengubah catatan inventaris agar sesuai dengan hasil fisik inventory. D. Menjual aset yang tidak tercatat. E. Membeli aset yang tidak ditemukan secara fisik. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab perbedaan. Jawaban A. Karena
Jika ditemukan perbedaan, perlu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebabnya. Apakah ada kesalahan pencatatan, kehilangan aset, atau faktor lainnya. Setelah penyebab diketahui, baru dapat diambil tindakan yang sesuai. Soal berikutnya. Mengapa penting untuk menjaga akurasi data inventaris? A. Untuk memudahkan proses pengambilan keputusan. B. Untuk memenuhi persyaratan hukum dan akuntansi. C. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aset. D. Semua jawaban benar. E. Hanya A dan B benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Karena data inventaris yang akurat sangat penting untuk berbagai tujuan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, hingga pelaporan keuangan. Soal berikutnya. Tujuan utama melakukan pengecekan fisik terhadap barang yang diterima adalah untuk A. Memastikan barang telah dibayar lunas. B. Memeriksa kualitas kemasan barang. C. Membandingkan dengan daftar barang yang dipesan. D. Mengetahui asal-usul barang. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Membandingkan dengan daftar barang yang dipesan. Jawaban C. Karena pengecekan fisik bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan daftar barang yang telah dipesan, baik dari segi jenis, jumlah, maupun kondisi. Soal berikutnya. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam dokumen yang harus diperiksa saat menerima sarana dan prasarana baru? A. Surat jalan. B. Kartu tanda penduduk. KTP. Pemasok. C. Faktur. D. Surat garansi. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Kartu tanda penduduk. KTP. Pemasok. Jawaban B. Karena KTP pemasok tidak diperlukan dalam dokumen penerimaan barang. Soal berikutnya. Apa tindakan pertama yang harus dilakukan jika menemukan kerusakan pada barang yang baru diterima? A. Meminta potongan harga. B. Meminta barang pengganti. C. Melaporkan kepada atasan langsung. D. Meminta pendapat dari rekan kerja. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melaporkan kepada atasan langsung. Jawaban C. Karena melaporkan kepada atasan langsung adalah langkah pertama yang tepat untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Soal berikutnya. Apa tujuan dari melakukan inventarisasi barang secara berkala? A. Mengetahui jumlah barang yang hilang. B. Memastikan ketersediaan barang. C. Memperbarui data barang. D. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Karena inventarisasi barang memiliki beberapa tujuan, termasuk mengetahui jumlah barang yang hilang, memastikan ketersediaan barang, dan memperbarui data barang. Soal berikutnya. Bagaimana cara yang tepat untuk menyimpan barang yang mudah rusak? A. Menyimpan di tempat yang terbuka. B. Menyimpan di tempat yang lembab. C. Menyimpan sesuai dengan petunjuk pada kemasan. D. Menyimpan tanpa memperhatikan suhu. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menyimpan sesuai dengan petunjuk pada kemasan. Jawaban C. Karena menyimpan barang sesuai dengan petunjuk pada kemasan akan membantu menjaga kualitas barang. Soal berikutnya. Bagaimana cara yang tepat untuk menyimpan dokumen penting di kantor? A. Menyimpan di dalam laci meja secara sembarangan. B. Menyimpan di dalam lemari arsip yang terkunci. C. Menyimpan di atas meja kerja. D. Menyimpan di dalam tas pribadi. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyimpan di dalam lemari arsip yang terkunci. Jawaban B. Karena lemari arsip yang terkunci adalah tempat yang aman untuk menyimpan dokumen penting. Soal berikutnya. Tujuan utama dari pencatatan dokumen sarana dan prasarana pada lembar buku kendali adalah A. Memudahkan proses pengadaan barang baru. B. Memenuhi persyaratan audit internal. C. Mempermudah pencarian data saat dibutuhkan. D. Mencatat nilai aset perusahaan. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai.
Jawabannya adalah C. Mempermudah pencarian data saat dibutuhkan. Jawaban C. Karena mempermudah pencarian data saat dibutuhkan. Pencatatan yang terstruktur pada lembar buku kendali memungkinkan kita dengan cepat menemukan informasi terkait suatu aset, seperti tanggal pembelian, kondisi terakhir, lokasi penyimpanan, dan lain-lain. Hal ini sangat penting untuk berbagai keperluan, seperti inventarisasi, perawatan, dan penghapusan aset. Soal berikutnya. Informasi apa yang tidak perlu dicatat dalam lembar buku kendali sarana dan prasarana? A. Nama barang. B. Tanggal pembelian. C. Harga pembelian. D. Nama pemasok. E. Nama pengguna barang. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Nama pengguna barang. Jawaban E. Karena nama pengguna barang. Meskipun mengetahui siapa yang menggunakan suatu aset dapat berguna dalam beberapa kasus, informasi ini umumnya tidak perlu dicatat secara rutin dalam lembar buku kendali. Informasi yang lebih penting adalah identitas aset itu sendiri, seperti nama barang, nomor seri, dan spesifikasi teknis. Soal berikutnya. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam informasi penting yang harus dicatat dalam lembar buku kendali sarana dan prasarana? A. Merek dan model barang. B. Tanggal pembelian. C. Nama pemasok. D. Warna barang. E. Nomor seri. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Warna barang. Jawaban D. Karena, meskipun warna bisa menjadi ciri khas suatu barang, informasi ini tidak terlalu krusial untuk keperluan identifikasi, perawatan, atau pelaporan aset secara umum. Informasi seperti merek, model, nomor seri, dan tanggal pembelian jauh lebih penting untuk melacak dan mengelola aset secara efektif. Soal berikutnya. Apa tujuan utama dari melakukan inventarisasi aset secara berkala? A. Mengetahui jumlah karyawan yang ada. B. Memenuhi persyaratan pajak. C. Membandingkan harga pasar aset. D. Memastikan keakuratan data aset pada lembar buku kendali. E. Mengetahui tingkat penggunaan aset. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Memastikan keakuratan data aset pada lembar buku kendali. Jawaban D. Karena inventarisasi memungkinkan kita untuk melakukan pengecekan fisik terhadap aset dan membandingkannya dengan data yang tercatat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data aset yang kita miliki selalu akurat dan up-to-date. Soal berikutnya. Apa yang harus dilakukan jika ditemukan perbedaan antara data pada lembar buku kendali dengan kondisi fisik aset? A. Abaikan perbedaan tersebut. B. Perbarui data pada lembar buku kendali sesuai dengan kondisi fisik aset. C. Hapus data aset yang tidak sesuai. D. Tambahkan catatan pada lembar buku kendali tanpa mengubah data yang ada. E. Laporkan kepada atasan dan tunggu instruksi selanjutnya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Perbarui data pada lembar buku kendali sesuai dengan kondisi fisik aset. Jawaban B. Karena, jika ditemukan perbedaan antara data pada lembar buku kendali dengan kondisi fisik aset, langkah yang tepat adalah B. Perbarui data pada lembar buku kendali sesuai dengan kondisi fisik aset. Tujuan dari pencatatan aset adalah untuk merefleksikan kondisi yang sebenarnya. Dengan memperbarui data, kita dapat memastikan bahwa informasi yang kita miliki selalu akurat dan dapat diandalkan. Soal berikutnya. Apa yang harus dilakukan setelah memeriksa sarana dan prasarana yang diterima? A. Menggunakan barang untuk kegiatan operasional. B. Menyimpan barang dan menunda pemeriksaan dokumen. C. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pihak terkait. D. Penandatangani dokumen penerimaan tanpa melaporkan hasil pemeriksaan. E. Menghentikan penggunaan sarana dan prasarana. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pihak terkait. Jawaban C. Karena, setelah melakukan pemeriksaan barang yang diterima, hasil pemeriksaan harus dilaporkan kepada pihak terkait seperti atasan, pengelola keuangan, atau pengelola barang. Soal berikutnya, jika sarana yang diterima memiliki kelengkapan dokumen yang tidak sesuai dengan prosedur, apa yang harus dilakukan? A. Menyimpan barang dan melanjutkan dengan prosedur berikutnya. B. Mengabaikan dokumen dan melanjutkan penerimaan barang.
C. Menolak barang dan meminta dokumen yang sesuai. D. Menyusun laporan tanpa menindak masalah dokumen. E. Menggunakan barang meskipun dokumennya tidak lengkap. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menolak barang dan meminta dokumen yang sesuai. Jawaban C. Karena yang paling tepat jika dokumen yang diterima tidak sesuai dengan prosedur adalah menolak barang tersebut dan meminta dokumen yang sesuai dengan kesepakatan awal atau sesuai dengan prosedur yang ada. Soal berikutnya. Apa yang harus dilakukan jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan? A. Menerima barang dan menunggu instruksi lebih lanjut. B. Mengembalikan barang dan meminta penggantian. C. Menggunakan barang sesuai kebutuhan. D. Membuat laporan tanpa mengambil tindakan lebih lanjut. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengembalikan barang dan meminta penggantian. Jawaban B. Karena jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, langkah yang tepat adalah mengembalikan barang tersebut dan meminta penggantian sesuai dengan pesanan. Soal berikutnya, siapa yang bertanggung jawab untuk memeriksa sarana dan prasarana yang diterima? A. Pemasok barang. B. Pengguna barang. C. Petugas administrasi atau pengelola barang. D. Pimpinan unit kerja. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Petugas administrasi atau pengelola barang. Jawaban C. Karena yang tanggung jawab untuk memeriksa sarana dan prasarana yang diterima biasanya petugas administrasi atau pengelola barang di unit kerja tersebut. Dan mereka harus memastikan bahwa barang yang diterima sesuai prosedur yang tertulis dalam dokumen serta kondisi barang yang baik. Soal berikutnya. Seorang operator diberi tugas memproses dokumen layanan operasional sebanyak 240 dokumen dalam waktu 8 jam kerja. Berapa banyak dokumen yang harus diproses setiap jam agar seluruh dokumen selesai tepat waktu? A. 20, B. 25, C. 30, D. 35, E. 40. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. 30. Jawaban B. Karena untuk menghitung jumlah dokumen yang harus diproses setiap jam, bagi total dokumen dengan total waktu kerja. 240 dokumen dibagi 8 jam, sama dengan 30 dokumen per jam. Oleh karena itu, operator harus memproses 30 dokumen per jam agar pekerjaan selesai dalam waktu yang ditentukan. Soal berikutnya. Dalam diagram alur pelayanan, terdapat langkah-langkah berikut. 1. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. 2. Menginput data ke sistem. 3. Menyusun laporan akhir. 4. Memproses dokumen pelanggan. Urutan langkah yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 4, 2, 3. C. 1, 3, 4, 2. D. 1, 2, 4, 3. E. 4, 1, 2, 3. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. 1, 2, 4, 3. Jawaban D. Karena dalam pelayanan operasional, langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Setelah itu, data pelanggan diinput ke sistem. Selanjutnya, dokumen diproses berdasarkan data yang diinput. Terakhir, laporan akhir disusun. Urutan ini memastikan pelayanan berjalan sistematis dan efisien. Soal berikutnya. Seorang operator layanan harus mengatur jadwal penggunaan ruang rapat dengan alokasi waktu, jam 8 sampai jam 10, untuk rapat A, jam 10 sampai jam 12 untuk rapat B, dan jam 1 sampai jam 3 untuk rapat C. Jika rapat B selesai 30 menit lebih awal, berapa total waktu yang tersisa sebelum rapat C dimulai? A. 30 menit, B. 1 jam, C. 1 jam 30 menit, D. 2 jam, E. 2 jam 30 menit. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. 1 jam 30 menit. Jawaban C. Karena jika rapat B selesai 30 menit lebih awal, maka selesai pada pukul 11.30. Waktu mulai rapat C adalah pukul 13. Jadi, total waktu yang tersisa adalah 1 jam 30 menit dari pukul 11.30 hingga pukul 13. Soal berikutnya.
Operator layanan diberi tugas menata 120 kursi di ruang pertemuan dengan konfigurasi 10 baris dan jumlah kursi sama di setiap baris. Berapa jumlah kursi dalam satu baris? A10, B12, C15, D20, E25. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B12, jawaban B. Karena jumlah kursi dalam satu baris dihitung dengan membagi total kursi dengan jumlah baris. 120 dibagi 10 sama dengan 12 kursi per baris. Jadi, setiap baris memiliki 12 kursi. Soal berikutnya. Dalam diagram alur proses perbaikan sarana, langkah terakhir adalah A. Mengidentifikasi kerusakan, B. Menyusun laporan perbaikan, C. Melakukan perbaikan, D. Mengevaluasi hasil perbaikan, E. Mengajukan anggaran perbaikan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Mengevaluasi hasil perbaikan. Jawaban D. Karena proses perbaikan sarana umumnya diakhiri dengan evaluasi hasil perbaikan untuk memastikan perbaikan telah berhasil dan memenuhi standar. Ini adalah langkah terakhir setelah seluruh proses teknis selesai. Soal berikutnya. Petugas pemeliharaan mendapati bahwa papan nama ruangan di gedung mulai memudar, sehingga sulit dibaca. Apa langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini? A. Membuat papan nama baru untuk menggantikan yang lama. B. Membersihkan papan nama dengan bahan pembersih khusus. C. Mengganti tinta atau cat pada papan nama lama. D. Membiarkan kondisi papan nama hingga ada anggaran penggantian. E. Melaporkan kondisi papan nama kepada supervisor untuk keputusan lebih lanjut. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Membuat papan nama baru untuk menggantikan yang lama. Jawaban A. Karena papan nama yang memudar harus diganti dengan yang baru agar informasi tetap terlihat jelas. Hal ini penting untuk memudahkan orientasi pengguna gedung dan menjaga estetika. Soal berikutnya. Dalam jadwal pemeliharaan lift, ditemukan bahwa tombol-tombol di panel kontrol mulai aus akibat penggunaan yang intensif. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Mengganti seluruh panel kontrol dengan yang baru. B. Membersihkan tombol-tombol panel untuk meningkatkan responsivitas. C. Menjadwalkan penggantian tombol-tombol yang aus. D. Membatasi penggunaan lift hanya untuk keperluan mendesak. E. Melaporkan masalah kepada supervisor tanpa tindakan langsung. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menjadwalkan penggantian tombol-tombol yang aus. Jawaban C. Karena tombol-tombol panel lift yang aus harus dijadwalkan untuk penggantian guna memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna. Tindakan ini mencegah kerusakan lebih lanjut pada sistem kontrol lift. Soal berikutnya. Seorang petugas menemukan bahwa salah satu generator cadangan menghasilkan suara yang tidak normal selama pengoperasian. Apa yang harus dilakukan pertama kali? A. Mematikan generator dan melaporkan kepada supervisor. B. Membiarkan generator beroperasi sampai selesai digunakan. C. Membuka bagian mesin untuk memperbaiki secara langsung. D. Menghubungi teknisi untuk perbaikan segera. E. Mengurangi beban kerja generator hingga suara normal kembali. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mematikan generator dan melaporkan kepada supervisor. Jawaban A. Karena suara yang tidak normal pada generator dapat menandakan kerusakan serius. Mematikan generator adalah langkah yang tepat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya, supervisor dapat memutuskan langkah perbaikan yang diperlukan. Soal berikutnya. Dalam laporan inspeksi, ditemukan bahwa lantai di salah satu area gedung sering licin karena kelembapan. Apa tindakan yang harus diambil untuk mengatasi masalah ini? A. Membersihkan lantai secara berkala dan memasang tanda peringatan. B. Mengganti material lantai dengan bahan yang tidak licin. C. Memasang pengering udara untuk mengurangi kelembapan. D. Membatasi akses ke area tersebut selama jam sibuk. E. Melaporkan masalah kepada supervisor untuk tindakan lebih lanjut. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Membersihkan lantai secara berkala dan memasang tanda peringatan. Jawaban A.
karena membersihkan lantai secara berkala dan memasang tanda peringatan adalah solusi cepat untuk mencegah kecelakaan akibat lantai licin. Langkah ini juga memberikan waktu untuk merencanakan solusi jangka panjang. Soal berikutnya. Dalam pemeliharaan bulanan, ditemukan bahwa salah satu kamera pengawas atau CCTV tidak merekam gambar dengan jelas. Apa langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini? A. Mengganti kamera dengan unit baru. B. Membersihkan lensa kamera dan memeriksa koneksi kabel. C. Memindahkan kamera ke lokasi lain yang lebih penting. D. Membiarkan kamera tetap digunakan meskipun kualitas rekaman menurun. E. Melaporkan masalah kepada teknisi untuk perbaikan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Membersihkan lensa kamera dan memeriksa koneksi kabel. Jawaban B. Karena ketidakjelasan rekaman seringkali disebabkan oleh lensa yang kotor atau koneksi yang kurang baik. Membersihkan lensa dan memeriksa kabel adalah langkah awal untuk memastikan kamera kembali berfungsi optimal. Soal berikutnya. Seorang petugas menemukan bahwa saluran pembuangan air di salah satu gedung tersumbat, sehingga menyebabkan genangan air. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Membersihkan saluran pembuangan untuk menghilangkan sumbatan. B. Memasang pompa tambahan untuk mengalirkan air keluar gedung. C. Melaporkan masalah kepada supervisor dan menunggu instruksi. D. Menyediakan tanda peringatan di area yang tergenang. E. Menghubungi tim teknis untuk menangani saluran pembuangan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Membersihkan saluran pembuangan untuk menghilangkan sumbatan. Jawaban A. Karena saluran pembuangan yang tersumbat dapat menyebabkan genangan air yang mengganggu. Langkah pertama adalah membersihkan saluran untuk memastikan aliran air kembali normal. Jika masalah berlanjut, teknisi dapat dilibatkan untuk penanganan lebih lanjut. Soal berikutnya. Petugas pemeliharaan menemukan bahwa panel kontrol utama sistem listrik gedung mengalami panas berlebih. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah risiko kerusakan atau kebakaran? A. Mematikan sistem listrik untuk mendinginkan panel kontrol. B. Melaporkan masalah kepada supervisor dan menunggu keputusan. C. Mengurangi beban kerja sistem listrik untuk sementara. D. Menghubungi teknisi listrik untuk segera memeriksa panel kontrol. E. Memasang kipas tambahan untuk membantu pendinginan panel. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Menghubungi teknisi listrik untuk segera memeriksa panel kontrol. Jawaban D. Karena panas berlebih pada panel kontrol listrik adalah indikasi masalah serius yang dapat menyebabkan kerusakan atau kebakaran. Menghubungi teknisi listrik untuk memeriksa dan memperbaiki panel adalah langkah terbaik untuk memastikan keamanan dan kelancaran operasional. Soal berikutnya. Sebuah AC di ruang kerja menunjukkan tanda-tanda penurunan performa, seperti pendinginan yang tidak optimal dan suara berisik. Petugas pemeliharaan menemukan bahwa filter udara sangat kotor. Apa yang harus dilakukan pertama kali? A. Mengganti seluruh unit AC. B. Membersihkan filter udara dan memeriksa komponen lainnya. C. Menghubungi teknisi untuk penggantian komponen utama. D. Menonaktifkan AC hingga pendinginan kembali normal. E. Membiarkan AC tetap digunakan sampai benar-benar rusak. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Membersihkan filter udara dan memeriksa komponen lainnya. Jawaban B. Karena penurunan performa AC seringkali disebabkan oleh filter udara yang kotor. Membersihkan filter adalah langkah pertama untuk memulihkan kinerja AC. Setelah itu, komponen lainnya juga perlu diperiksa untuk memastikan tidak ada kerusakan lebih lanjut. Soal berikutnya. Selama inspeksi rutin, seorang petugas menemukan pintu otomatis di pintu masuk utama yang sering macet. Masalah ini dilaporkan oleh beberapa pengguna. Apa langkah terbaik untuk memastikan masalah segera diatasi? A. Melaporkan masalah kepada supervisor untuk evaluasi lebih lanjut. B. Membongkar pintu otomatis dan menggantinya dengan pintu manual. C. Melakukan pembersihan mekanisme pintu dan pelumasan. D. Menonaktifkan pintu otomatis dan memasang pemberitahuan kepada pengguna. E. Menghubungi teknisi khusus untuk memperbaiki pintu otomatis. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya
adalah E. Menghubungi teknisi khusus untuk memperbaiki pintu otomatis. Jawaban E. Karena pintu otomatis yang sering macet membutuhkan penanganan oleh teknisi yang berpengalaman. Langkah ini memastikan perbaikan dilakukan secara profesional, sehingga pintu dapat kembali berfungsi dengan baik. Soal berikutnya. Dalam jadwal perawatan bulanan, ditemukan bahwa beberapa lampu di aula utama sudah tidak menyala. Apa yang harus dilakukan sebelum mengganti lampu-lampu tersebut? A. Memastikan sumber listrik di aula utama dalam kondisi aman. B. Segera mengganti lampu tanpa pemeriksaan tambahan. C. Menunggu laporan kerusakan dari pengguna lain. D. Membiarkan lampu tetap mati untuk menghemat energi. E. Melaporkan masalah kepada supervisor sebelum mengambil tindakan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memastikan sumber listrik di aula utama dalam kondisi aman. Jawaban A. Karena sebelum mengganti lampu, penting untuk memastikan bahwa sumber listrik dalam kondisi aman untuk mencegah risiko seperti korsleting atau kecelakaan kerja. Setelah itu, lampu dapat diganti sesuai prosedur. Soal berikutnya. Dalam laporan mingguan, seorang petugas mencatat bahwa lift sering berhenti mendadak di lantai tertentu. Masalah ini belum menyebabkan insiden, tetapi dikeluhkan oleh pengguna. Apa langkah terbaik untuk mengatasinya? A. Melakukan inspeksi langsung pada sistem mekanik lift. B. Membatasi penggunaan lift hanya pada jam sibuk. C. Menonaktifkan lift sementara untuk pemeriksaan menyeluruh. D. Menghubungi teknisi lift untuk analisis lebih mendalam. E. Membiarkan lift tetap digunakan sambil memantau keluhan pengguna. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Menghubungi teknisi lift untuk analisis lebih mendalam. Jawaban D. Karena masalah pada lift harus ditangani oleh teknisi yang berkompeten. Memanggil teknisi untuk pemeriksaan menyeluruh adalah langkah terbaik untuk memastikan keselamatan pengguna dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Soal berikutnya. Sebuah ruangan server memiliki sistem pendingin yang harus terus berfungsi untuk menjaga suhu optimal. Selama pemeriksaan, ditemukan bahwa suhu ruangan naik beberapa derajat. Apa yang harus dilakukan pertama kali? A. Memeriksa sistem pendingin untuk mendeteksi gangguan. B. Memasang kipas tambahan untuk membantu sirkulasi udara. C. Melaporkan masalah kepada supervisor dan menunggu instruksi. D. Mematikan beberapa server untuk mengurangi panas. E. Menghubungi teknisi untuk mengganti sistem pendingin. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memeriksa sistem pendingin untuk mendeteksi gangguan. Jawaban A. Karena peningkatan suhu di ruangan server harus segera diatasi. Langkah pertama adalah memeriksa sistem pendingin untuk mendeteksi gangguan yang mungkin menjadi penyebab. Setelah itu, tindakan lanjutan dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.